Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship Revival Total Ministry. Tema yang akan kita bahas yaitu masih membahas tentang garam dan terang dunia, ya. Garam dan terang dunia. Oke, Saudara. Minggu lalu sudah kita bahas ya tentang bagian garam. Tuhan memberikan predikat baru kepada kita, yaitu kita adalah garam dan terang. Dan ini harus kita terima saja dengan iman tanpa kita berupaya untuk minta-minta. Jadi untuk menjadi garam dan terang itu adalah kehendak Allah atas hidup kita. Artinya apa? Anda dan saya dijadikan garam dan terang. Allah yang menjadikan kita ini garam dan terang, dia punya tujuan, ya. Kenapa kita dijadikan garam? Kenapa kita dijadikan terang? Amin. Sampai akhirnya Tuhan bilang apa? Garam itu harus punya pengaruh. Garam itu harus punya dampak, ya. Garam itu harus dijaga. Jangan sampai hambar. Kalau garam itu sudah hambar, firman Tuhan katakan, garam itu tak berguna, tak ada guna, kecuali diinjak-injak oleh orang dan dibuang. Ya, nah, saudara, jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Merupakan sebuah anugerah kalau kita bisa dijadikan garam dan terang. Amin. Jadi kalau Anda membaca ayat itu, kamulah garam dunia. Anda jangan berpikir, mana mungkin, mana bisa, dan sebagainya. Anda cukup merespon, terima kasih Tuhan, untuk kepercayaan yang kau berikan kepadaku, bahwa aku boleh dijadikan sebagai garam. Amin. Nah, fungsi garam Anda tahu ya, apa itu garam? Untuk mengawetkan, untuk memberi rasa. Amin. Nah, supaya apa? Supaya sedap, supaya awet, ya. Nah, dunia ini sedang menuju kepada pembusukan atau kerusakan. Namun, fungsi daripada anak-anak Allah di muka bumi sebagai garam ini ternyata mengawetkan Anda ya. Bahkan, kehadiran orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus yang hadir di muka bumi ini sanggup untuk menahan munculnya antikris. Amin. Nanti kalau anak-anak Allah sudah di-rapture dan Roh Kudus sudah diangkat, antikris akan leluasa ya untuk apa? Melanjutkan perusakan di bumi ini dan bumi semakin hancur, semakin rusak nantinya, ya. Nah, Saudara, jangan sampai garam itu hilang. Garam itu bicara apa? Garam itu bicara anointing dalam kehidupan kita. Ada pengurapan dalam hidup Anda, ya. Urapan yang diberikan oleh Allah itu bukan dipakai untuk tujuan pribadi, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Amin. Dilengkapi untuk mengerjakan proyeknya surga, proyeknya Bapa, sehingga kehendak Allah itu, atau surga itu, suasana surga itu boleh terjadi di muka bumi ini. Oke, Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan bagian yang kedua, ya. Selain Allah mengatakan kita garam, kita juga terang, amin. Dan terang yang Tuhan berikan kepada kita itu kapasitasnya sangat luar biasa. Sehingga Tuhan memberikan julukan, kamu adalah terang dunia. Ya. Nah, sebelum kita ditunjuk sebagai terang, ya, sebelum kita ditunjuk sebagai terang, selama Tuhan Yesus berada di dunia, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Terangnya ketika Tuhan Yesus berada di dalam dunia sebagai terang itu, terangnya membebaskan seseorang dari kegelapan dunia, ya. Jalannya tak terantuk dan memiliki terang hidup dan melihat terang itu. Nah, Saudara, kita lihat ya, ketika Tuhan Yesus di muka bumi, banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini. Apa yang dilakukan? Dia pergi keliling dari kampung ke kampung,
membebaskan semua masalah manusia ya. Membebaskan semua masalah manusia itu. Orang yang bermasalah itu sebenarnya mereka sedang ada di daerah kegelapan. Ketika terang itu datang, hukumnya adalah jika terang itu datang, kegelapan harus pergi. Kemanapun Yesus pergi, selalu menjadi jawaban bagi banyak orang. Yang buta dicelikkan, yang lumpuh bangkit dan berjalan. Amin. Bahkan yang mati pun dibangkitkan, saudara. Itulah, saudara, pengaruh daripada terang itu menelanjangi, membuang, menyingkap kegelapan, sehingga orang-orang itu beroleh jalan keluar. Dan terang itu juga menuntun banyak orang masuk ke dalam kebenaran. Banyak orang yang salah jalan, ketemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia boleh berjalan di jalan yang benar. Contoh, perempuan Kanaan itu ya, perempuan Samaria maksud saya, ya. Ketika datang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, ini orang adalah orang yang salah jalan ya. Hidup dalam kegelapan. Sampai Anda tahu, jalan hidupnya ngawur banget ya. Ya, itu ngumpulin suami sampai 6 tuh ya. Nah, itu luar biasa tuh. Ya, ketemu dengan Tuhan Yesus, diajak ngobrol dengan Tuhan Yesus, ketemu dengan terang itu, dia sekarang tahu kesalahan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia bertobat. Lalu mengambil jalan yang benar. Ya, mengambil jalan yang benar. Ada seorang ya pemungut cukai namanya Sakyus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Ada pertobatan, ada perubahan yang luar biasa. Terang itu menelanjangi, terang itu menuntun orang itu masuk ke dalam kebenaran, ya, ke dalam kebenaran, sehingga orang-orang yang diterangi itu mereka boleh jalan dan tidak terantuk batu dan jatuh, saudara, ya. Nah, sekarang memiliki terang hidup dan melihat terang itu dampaknya harus ada. Jadi ketika Tuhan Yesus di muka bumi sebagai terang, dia menunjukkan terang itu luar biasa. Saudara, sumber terang itu sebenarnya dari mana? Yuk kita lihat ya. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Perhatikan ya, datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan di sini ya. Terang itu luar biasa sehingga tidak ada perubahan, tidak ada bayangan dan tidak ada pertukaran. Kalau Anda berdiri ya di luar jam 12 siang itu, wah saudara, itu terang yang sangat-sangat terik itu. Anda akan melihat semuanya di situ akan terbuka, terbongkar semuanya ya. Nggak ada bayangan sedikit pun. Saudara, terang itu sumbernya dari Bapa. Bapa segala terang tadi dikatakannya, diturunkan dari Bapa segala terang. Daripadanya nggak ada perubahan, bayangan, dan pertukaran tersebut. Nah, saudara, Bapa itu kan juga punya julukannya, yaitu terang yang tak terhampiri. Terangnya luar biasa. Sampai Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang mampu melihat Bapa. Allah itu api yang menghanguskan. Bola api yang begitu panas, ya. Cahayanya sangat-sangat terang sekali. Coba saudara pandang matahari, jam 12 siang itu Anda lihat ke atas, siapa yang tahan? Nggak tahu aja, kecuali pakai kacamata kuda, kacamata hitam gitu ya. Nah, baru ini gitu ya. Nah, kan contoh ya, kalau Anda bawa mobil gitu, nah mungkin arahnya ke timur itu kalau pagi gitu ya. Wah, saudara itu, silo ya, silo seperti itu. Pasti pakai kacamata dan sebagainya. Waduh, baru bisa lihat jalan itu enak ya. Nah, kenapa? Terangnya yang luar biasa seperti itu. Bapa itu disebut Bapa segala terang, terangnya sangat luar biasa. Yesus yang keluar atau lahir dari Bapa, ketika dia diutus ke muka bumi, terangnya Bapa itu
ada juga di dalam Yesus. Sehingga dampaknya Yesus bisa menjadi terang. Karena Yesus bersumber dari Bapaknya. Nah, saudara, jadi kita perhatikan ya, terang itu asalnya dari Bapa sendiri. Sehingga Tuhan Yesus berkatakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Ya, Yesus mendeklarasikan diri. Akulah terang dunia. Ya, Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Nah, 3 ayat ini mendukung satu dengan yang lainnya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, nah, saudara, dari 3 ayat ini perhatikan ya. Yesus berkatakan, akulah terang dunia. Ikut Yesus, tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia punya terang di dalam dirinya. Men. Dan selama Yesus di muka bumi, yang menjadi terang itu adalah Yesus. Ya, menjadi terang. Ini ayat dasarnya. Nah, terang itu punya dampak sehingga ada hukum roh di sini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, saudara, ikut Yesus. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita berjalan di dalam terang. Semuanya terbuka, semuanya jelas. Satu hari, saudara, murid-murid ini diajak jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu ada yang nyeletuk, bilang gini, Guru, jangan lewat kampung itu. Kenapa? Bukankah kemarin kita mau dilempari batu sama mereka? Ya. Tapi Yesus berkata, kita akan tetap lewat itu. Alasannya, ya, Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Yesus mengatakan begini. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ya, banyak orang Kristen kadang-kadang takut dinilai oleh orang, ya. Nah, akhirnya apa? Nggak berani ketemu dengan orang, nggak berani dengan berkumpul dengan orang lain, ya. Nanti gua di ngomongin apa dan sebagainya. Saudara, perasaan-perasaan itu bisa hilang, ya. Dan Anda bisa berkata, lu mau lihat diriku, terserah, gitu ya. Engkau akan menemukan sesuatu dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kenapa? Karena orang yang berjalan di dalam terang, ya, pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang itu. Jadi hidup kita ini, saudara, hidup di dalam terang ini, kita nggak perlu takut pada penilaian orang. Ya, Tuhan Yesus juga begitu, nggak takut. Ya. Kan aku nggak salah. Aku melakukan kebenaran, hidup di dalam terang itu. Kalau aku nyolong, gitu ya. Nah, aku harus takut nanti ditangkap dan sebagainya. Kalau aku utang nggak bayar, gitu ya. Nah, aku wajar dong takut sama orang nanti ditagih dan sebagainya. Tapi kalau Anda orang yang jujur, Anda orang yang baik, Anda orang yang benar, Anda tak perlu takut ya untuk ketemu menghadapi orang banyak. Bahkan hidup Anda akan menjadi pengaruh bagi mereka, menjadi contoh, menjadi teladan, panutan bagi orang-orang di sekitar dunia ini atau sekitar kita. Amin. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Wow, saudara, betapa mulianya nih ya. Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang.
supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Ini harapannya harapan dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, ketika dia sudah mau naik ke surga, dia menunjuk murid-muridnya. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, ya, kamu adalah terang dunia. Amin. Kenapa? Karena terang yang sesungguhnya ini harus pergi. Lalu tugas atau kewajiban daripada terang ini harus ada yang menggantikannya. Siapa? Orang-orang yang dididik, dibina, dimuridkan oleh Tuhan Yesus ini, ya. Nanti kalau terang yang sesungguhnya ini, aku ini pergi, dunia ini masih membutuhkan terang juga. Oleh karena itu, dengar semua ya, aku menjadikan kalian semuanya sebagai terang dunia, pengganti aku. Ya, selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Sekarang, kamu adalah terang dunia. Saudara sadar tidak? Bahwa Anda ditunjuk oleh Allah. Untuk apa? Untuk menggantikan tugas dan fungsi, posisi daripada Tuhan Yesus di dunia ini. Anda dijadikan terang. Jadi, dunia ini mau gelap atau enggak tergantung siapa? Kalau dulu tergantung Tuhan Yesus ya. Sekarang, dunia, lingkungan Anda, sekitar Anda ini menjadi gelap atau tidak, tergantung Anda. Karena predikat, ya, terang itu sudah diberikan kepada Anda. Kita adalah terang dunia, ya, ditunjuk oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara, kita ini adalah terang dunia, dan kita harus sadar setiap hari. Banyak orang Kristen kadang-kadang tidak sadar bahwa dia adalah terang dunia, punya tugas untuk menerangi kegelapan di dunia ini, ya. Nah, ada satu kisah, saudara. Satu hari, ya, ketika saya diminta untuk berdoa di salah satu rumah sakit jiwa, saudara ya, di daerah Grogol situ. Nah, ketika saya masuk, sebenarnya dia ya nggak gila-gila banget sih, gitu ya. Cuman karena depresi, lalu stres, ya. Terus karena suka ngamuk-ngamuk, banting-banting, ya, barang-barang di rumah dan sebagainya, akhirnya orang tuanya mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan, bawa aja deh di rumah sakit jiwa. Ditaruhlah di sana gitu ya. Sebenarnya ya bukan gila sih, enggak gitu ya. Nah, ya saya waktu diundang ke rumahnya, lalu orang tuanya cerita tentang anaknya, lalu kami janjian, yuk kapan kita tengok anaknya ini. Saya bilang gini, orang-orang yang tinggal di lingkungan, ya, rumah sakit jiwa itu nggak sehat, saya bilang, ya. Nah, bukan kadang-kadang pengaruh daripada obat penenang yang diberikan oleh dokter dan sebagainya, juga lingkungannya yang aneh-aneh, atmosfernya apalagi secara roh, itu nanti akan lebih membuat dia akan semakin parah seperti itu. Nah, kalau bisa, yuk kita doa bersama-sama. Dan nanti siapa tahu nih kita bisa bisa mempengaruhi dan menyembuhkan mereka, ya. Lalu kami datang ke sana dengan dua orang tuanya orang tersebut. Ketika kami sedang di sana, terus nunggu, saudara, ya, karena mereka masih ada acara ini, ya, masih di briefing itu dan ini dan sebagainya. Kami menunggu, ya, di dekat ruang tunggunya gitu, kayak ruang tamu besar gitu, nah, dekat office-nya situ. Nah, ada satu pemandangan yang menarik, ya. Ada ribut-ribut, saudara, di lapangan gitu, ya. Ada satu orang gila, saudara, ya. Dia gotong meja, ya, ditaruh di halaman seperti itu, ya. Lalu dia berdiri di atas meja itu, ya, di atas meja itu, sambil berteriak-teriak, ya, akulah terang dunia. Ternyata yang gila itu orang Kristen.
Tahu ayat lagi ya. Akulah terang dunia, gitu. Akulah terang dunia, gitu. Nah, saya sebagai hamba Tuhan ya sempat ini, wah, ini ayat-ayat Alkitab kenapa dikutip oleh orang ini ya? Dan bikin heboh pakai ayat pula gitu. Makanya saya perhatiin di situ ya. Nah, setelah lalu ada dokter yang merawat di situ itu mendekati si gila itu ya. Dibilang gini, ya. Ya, aku percaya, ya, dibujuklah si gila ini. Aku percaya kamu adalah terang dunia, ya. Ya, aku percaya, kita semua percaya, kamu adalah terang dunia, ya. Nah, sekarang, ya, silahkan turun, yuk, turun yuk, dirayu gitu, ya. Yang menarik itu adalah jawaban daripada si gila itu, saudara. Ketika disuruh turun, dirayu-rayu itu, si gila itu bilang begini, nggak mau, gitu. Kenapa nggak mau? Kalau aku turun, dunia gelap. Kalau aku turun, dunia gelap. Dia bilang gitu. Saya ketawa sendiri. Ini si gila pintar juga nih. Bilang gitu. Kalau aku turun, dunia gelap. Bilang gitu ya. Nah, ya kenapa saya cerita ini, saudara? Banyak orang Kristen yang waras. Tapi kalah nekat sama orang gila tadi itu loh. Statusnya tidak bisa digoyahkan, betul nggak itu? Dan keinginannya untuk berdampak, mempengaruhi itu sangat antusias, betul? Nah, kalau orang Kristen semuanya punya antusiasme seperti si gila ini, saudara, saya yakin, saudara, semua kegelapan-kegelapan di dunia ini akan tersingkir semuanya. Kenapa? Semua orang percaya yang telah diberi predikat, diangkat, ditunjuk oleh Allah menjadi terang dunia ini, terangnya berdampak, ya. Dimanapun Anda berada, ya, Anda menjadi terang di tempat itu, ya. Anda menjadi terang di tempat itu. Anda menjadi terang di tempat itu. Sehingga semuanya akan diterangi oleh mana? Oleh anak-anak Allah yang tinggal di daerah itu. Kenapa? Tadi dikatakan hukumnya. Di mana terang itu ada, kegelapan harus pergi. Amin. Kegelapan harus pergi. Artinya, hidup kita ini adalah menjadi jawaban bagi banyak orang di sekitar kita. Amin. Karena terang itu sudah menyala di dalam kehidupan kita. Dan predikat sebagai terang dunia ini sudah ada di dalam hidup kita sebagai label yang diberikan oleh Allah. Maka kita bisa disebut sebagai anak terang. Amin. Terang Tuhan Yesus akan menjadikan mereka yang percaya menjadi terang dunia. Bahkan akan diutus, ya. Terang itu akan diutus bagi bangsa-bangsa. Kenapa harus sampai diutus bangsa-bangsa? Karena kapasitasnya disebut terang dunia. Tapi sebelum menjangkau bangsa-bangsa ini, kita mulai dulu ya, dari skop yang lebih kecil dulu. Sama seperti ketika Tuhan memberikan perintah amanat agung dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh ujung bumi. Begitu juga dengan dampak terang Anda. Dimulai dari Yerusalemmu, keluargamu, amin. Yudea, lingkunganmu, kampungmu, kecamatanmu, kabupatenmu, provinsimu, negaramu. Nah, kalau Anda sudah bisa berdampak seperti itu, Tuhan akan tambahkan lagi, ajak Anda untuk menjadi terang lintas negara yang disebut bangsa-bangsa itu. Amin. Ya, kita lihat Yohanes 12 ayat 35 sampai ayat 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, ya, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Ya.
Kayaknya Tuhan Yesus main peta umpet nih ya. Ya, Yesus bersembunyi. Kenapa Yesus harus bersembunyi? Memberi kesempatan. Ya, kadang-kadang saudara, saya melatih beberapa orang. Ya, saya beri kesempatan. Ya, saya ajak mereka pelayanan ke daerah seperti itu ya. Nanti kalau sudah gitu, ya, saya mungkin sudah range ya beberapa tempat untuk pelayanan ini dan itu. Nanti kalau sudah sampai di sana, kadang saya tembak nih beberapa orang. Kamu yang khotbah, ya, kamu yang bikin pujian, you know. Lalu kalau ada orang didoain dan sebagainya itu, kamu doain dia, gitu ya. Nah, saya nggak berperan, gitu ya. Saya menghantar mereka, ya. Ya. Nah, saudara, mereka kaget, loh macam gitu. Nah, itu sebenarnya pengertian yang disebut Yesus bersembunyi, bukan peta umpet. Yesus masuk ke karung gitu ya, atau ke gua atau ke kamar gitu, enggak, gitu ya. Menarik diri. Kalau dulu Yesus yang repot, ya, memberi contoh bagaimana menyelesaikan masalah orang, murid-muridnya diajak untuk melihat, tuh gini loh. Kalau ada orang ngeyel seperti ini, cara mengatasinya seperti ini. Kalau ada orang punya masalah seperti ini, cara menanganinya seperti ini. Betul? Ketika Tuhan Yesus menjadikan mereka terang, menunjuk mereka sebagai terang, dan mereka mulai tahu tugasnya. Tuhan Yesus mulai mendelegasikan tugasnya. Amin. Kamu sekarang mulai lakukan itu, ya, untuk orang-orang di sekitar Anda itu, ya. Nah, Matius 5:14, ya. Kemudian, ya, kita perhatikan di sini dari Matius 5:14 ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, pertanyaannya di sini, siapa yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus? Pada saat Yesus ada di muka bumi, yang ditunjuk adalah murid-muridnya. Amin. Tapi sekarang, siapa yang menjadi bagian dari ayat ini? Ketika kita membaca, kita mempelajari ayat ini, Matius 5 ayat 14. Ayat ini sekarang ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia berkata, kamu adalah terang dunia. Amin. Nah, Saudara, Kisah 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, ini ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita dipilih, kita ditentukan. Yesus berkata, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi keinginan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu bukan nafsunya kita, loh. Supaya kita populer gitu ya, supaya kita dipandang hebat itu. Enggak lagi. Ingat saudara ya, kalau kita melakukan segala sesuatu, kita boleh berdampak menjadi terang bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa itu bukan karena keinginan kita. Kita merespon apa yang Tuhan sudah tetapkan, tentukan kepada kita. Allah berkata, aku telah menentukan engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, sudah mungkin ada beberapa orang ya yang kita perhatikan. Saya juga kadang-kadang melihat ada beberapa orang ya, mereka pengen terkenal gitu dan akhirnya berupaya gitu ya untuk jadi orang hebat, orang yang terkenal dan sebagainya gitu ya. Gak usah berpikir, gak usah melakukan hal seperti itu. Sadari apa yang telah Tuhan tentukan, bahwa Anda adalah terang, ditunjuk sebagai terang, dan Dia telah menentukan kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Ya, nah saudara, tugas-tugas seperti ini harus kita mulai kerjakan. Ya, jangan hanya keren-kerenan. Tahu nggak? Saya ini garam loh, gitu ya. Kalau nggak percaya, nih jilat nih tangan saya, asin kan? You know. Nggak mandi ya asin, you know. Bukan itu, you know.
Lihat tuh, aku adalah terang dunia. Ya. Nah, bawa senter itu ya. Enggak, ya, bukan itu. Ya. Nah, tugasnya dengan kita mengetahui Anda garam, Anda terang, sekarang Anda punya tugas. Ya. Anda punya tugas. Tugas itulah yang perlu ya dikerjakan. Ya. Dijadikan terang, diberi tugas. Tugasnya apa? Membawa dampak, mengusir semua kegelapan. Amin. Nah, saudara, sebelum kita mengusir kegelapan dari orang lain, mungkin ada sisi-sisi gelap, bagian-bagian yang masih gelap di dalam diri Anda. Ya, itu pun juga harus diterangi dulu. Terang yang ada dalam diri Anda itu juga harus menyingkirkan ya hal-hal yang gelap yang ada di dalam diri Anda itu. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan pernah mengatakan begini. Mata itu pelita tubuh. Hidup di dalam terang Tuhan Yesus membuat mata roh seseorang menjadi makin terang. Seluruh tubuh Anda juga menjadi terang dan menjadi senjata kebenaran. Ya, mata adalah pelita tubuh. Ya, mata adalah pelita tubuh. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, saudara, kita perhatikan satu tokoh ini ya, Raja Daud ini. Dia mengatakan begini, dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10. Mazmur 36 ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat atau sumber hidup. Di dalam terangmu kami melihat terang. Raja Daud ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Dia sering mengalami banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Walaupun Tuhan sudah mengangkat dia menjadi raja sekalipun, ada banyak hal yang kadang dia lakukan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan? Dia pernah mata gelap, saudara. Dia pernah mata gelap. Ya. Ngapain? Bunuh orang, istrinya diambil. Itu enggak ya? Wah, saudara. Sampai akhirnya ditegur sama Nabi Nathan itu. Ya. Lalu bertobat di situ ya. Nah, hidupnya Daud itu selalu dinilai dan diperbaiki oleh Tuhan. Ya. Diperbaiki oleh Tuhan. Anda perhatikan ya. Setiap ketemu dengan Tuhan, pasti ada koreksi. Ya, ada koreksi. Sehingga ketika dia dikoreksi, dia merasa seperti dibukakan semua hal-hal yang buruk di dalam dirinya itu. Dan hatinya Daud itu beda dengan hatinya Saul ya. Kalau Saul itu kan berdalih. Tapi ketika dia ditunjuk kesalahannya, diterangi sisi gelapnya itu, ditunjukkan perbuatannya kegelapan itu, Daud mau ya dibuang semuanya. Sehingga semakin hari dia melihat terang Allah itu semakin mengalir, memancar di dalam kehidupan Daud ini. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, aku telah mendapatkan orang yang sangat-sangat berkenan di hatiku. Ya, siapa itu? Daud, saudara. Kenapa? Karena dia melihat terang. Ya, di dalam terangmu kami melihat terang itu. Semuanya jelas. Semuanya sekarang aku mengerti mana yang baik, mana yang jahat, mana yang salah dan mana yang benar. Sehingga Daud menjadi bijaksana ya. Menjadi bijaksana, dia bisa menentukan ya, memutuskan sesuatu dengan tepat. Kenapa? Dia melihat terang itu sehingga dia tidak salah pilih. Ya. Dia tidak salah menentukan apa yang harus ditetapkan semuanya. Kuncinya di mana? Ya. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa
gelapnya kegelapan itu, ya. Apa hubungannya sini mata dengan hati itu, ya? Memang ada istilah dari mata turun ke hati. Ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, ya, teranglah seluruh tubuhmu, ya. Nah, jika matamu baik, ya, dalam terjemahan lain dikatakan jika matamu satu. Nah, matamu satu itu bukan mata satunya rusak, itu enggak, ya. Nah, fokus, ya, fokus bukan bercabang, ya, maksudnya gitu. Memandang Tuhan sebagai sumber terang itu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu itu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu, ya. Nah, saudara, jadi pengaruh dampaknya itu luar biasa. Apa yang mempengaruhi kita, itulah nanti yang akan kita lakukan, dan itulah nanti yang akan kita kerjakan. Hati-hati nih, ya. Matamu harus baik, ya. Mata yang baik itu berbinar, terang gitu loh, ya. Terang, memancarkan itu, tahu, ya. Tahu, bisa memilih dan sebagainya. Dan itu hanya dilakukan kalau orang ada penyinaran hidup di dalam terang itu. Lukas pasal 11 ayat 35 sampai 36. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ayat ini hampir sama dengan ketika kita ditunjuk sebagai garam, ya. Tuhan mengingatkan, kalau kamu jadi garam, garam itu jangan sampai kehilangan rasa asinnya, ya. Supaya apa? Tetap berfungsi, ya. Kalau kehilangan rasa asin akan tidak berguna dan diinjak-injak oleh orang, ya. Nah, tentang terang ini Tuhan Yesus juga mengingatkan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan, ya, menjadi kegelapan. Nah, kenapa? Dampaknya ada. Kalau kita terang, tubuh kita akan baik, diterangi. Tapi kalau terang itu mati, lah bagian gelap-gelap itu nanti akan terus mengubah keadaannya semakin buruk juga, ya. Perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan, ya. Ada sebuah mekanisme hukuman, saudara. Dengan datangnya terang dunia, Allah tidak perlu lagi menjatuhkan hukumannya lagi. Tetapi seseorang jatuh ke dalam hukuman dengan sendirinya karena menolak atau membenci terang itu, ya. Terang itu. Ini mekanisme hukumannya, ya. Jadi karena Tuhan sudah mengirimkan terang di dunia ini, sebenarnya Allah tidak perlu lagi menjatuhkan hukumannya. Tapi kalau orang jatuh ke dalam hukuman, itu otomatis sebenarnya, ya. Karena apa? Sebuah mekanisme, sistemnya seperti itu. Itu terjadi dengan sendirinya karena orang itu menolak atau membenci terang itu. Itu ditulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Amin. Ya. Terang itu telah datang ke dalam dunia. Tapi lihat, manusia itu lebih memilih kegelapan daripada terang. Kenapa manusia itu kecenderungannya memilih kegelapan? Karena di semua orang itu punya punya kebiasaan, ya. Dia nggak mau, ya,
hal-hal yang buruk itu diketahui oleh orang lain tuh. Jadi manusia itu punya kebiasaan jaim, jaga image tuh ya. Padahal banyak hal-hal yang gelap ya, yang terjadi di dalam dirinya, perbuatan-perbuatan gelap yang dia lakukan. Tapi ya kalau tampil seperti itu, dia mau tunjukkan ya, wah ya, saya ya orang baik, saya orang hebat ini dan itu lah gitu ya. Nah, saudara, kebiasaan orang-orang seperti ini, nah ini sebenarnya ini juga akan apa ya? Orang-orang seperti itu tidak akan beruntung dalam kehidupannya. Ya, kalau kita lihat ayat ini tadi, mereka lebih suka menyukai kegelapan daripada terang, ya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, ya. Dan mereka tidak mau diketahui nih. Kalau mereka ada di dalam terang, dia takut ketahuan. Takut ketahuan. Tapi orang yang berani ya, hidup di dalam terang, dia mau menyatakan kepada semua orang, kepada dunia ini, bahwa apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya, semuanya itu dia lakukan di dalam Allah, ya. Di dalam Allah, dia tidak takut diketahui oleh orang, ya. Dia tidak takut untuk dinilai orang. Kenapa? Ini loh, ya. Hidupku itu seperti ini, ya. Sukai terang itu, jangan menyukai kegelapan. Nah, apa sekarang perbedaan antara gelap dan terang? Dalam membangun partnership, ya, atau persahabatan, ikatan persaudaraan atau pernikahan adalah hal yang amat penting bagi kelangsungan hidup Anda sendiri, ya. Adalah tanggung jawab Anda sendiri untuk memilih ya companion yang membangun dan membuat Anda merdeka sehingga dapat dipakai Tuhan dengan bebas. Ikatan-ikatan pribadi yang memberatkan, merugikan Anda sehingga bertahun-tahun Anda terbeban ya dan tak bebas untuk dipakai oleh Tuhan, hendaknya dihindari sama sekali. Ya, ikatan pernikahan dengan alasan untuk menangkan jiwa seseorang dari kepercayaan yang berbeda lebih sering merupakan jerat dari tipu muslihat iblis, ya, dari tipu muslihat iblis. Nah, saudara, ini perhatikan sini ya, dalam partnership, persahabatan, ikatan persaudaraan, nah, penting dalam kelangsungan hidup kita, apa yang kita lakukan itu, ya, itu merupakan pilihan sebenarnya. Pilihan setiap orang, ya. Anda memilih, ya, untuk jadi apa, ya, melakukan apa dan sebagainya. Itu adalah kemerdekaan, ya. Membangun dan membuat Anda merdeka sehingga dapat dipakai Tuhan dengan bebas. Apa yang sering menjadi hal yang mengikat atau memberatkan, ya, merugikan Anda bertahun-tahun, ya, sehingga Allah tidak leluasa, ya, untuk bebas memakai kita ini. Ya, nah sekarang kita harus bisa menghindari ya. Ada satu hal nih contoh di sini, sebuah ikatan pernikahan ya. Kadang-kadang ada orang menikah dengan alasan untuk memenangkan jiwa seseorang dari kepercayaan yang berbeda ya. Nah, itu sebenarnya merupakan jerat dari tipu muslihat si iblis. Saudara ya. Karena kita tahu bahwa terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Ya. Gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Jadi kalau Anda mau menikah ya dengan seseorang ya yang berbeda keyakinan, Anda nggak bisa bilang yang penting nikah dulu ya. Nanti kalau sudah nikah jadi istri saya atau suami saya, dan nanti baru nih mau saya bimbing ya kepada Tuhan. Wah, saudara, kelihatannya hebat ya. Bisa melakukan seperti itu. Dan banyak orang kadang-kadang berpikir, wah ini luar biasa nih. Ya, luar biasa pengorbanannya, rela menderita itu dan sebagainya. Tapi kita perhatikan di sini ya, tadi dalam makalah kita ini, bahwa ikatan pernikahan dengan alasan untuk memenangkan jiwa seseorang dari kepercayaan yang berbeda lebih sering merupakan jerat dan tipu muslihat dari si iblis saja. Ya. Apalagi kalau yang menjadi orang percaya itu
itu dari pihak perempuannya, ya. Wah, saudara itu biasanya laki-laki gitu ya, untuk mendapatkan istri gitu ya. Nah, wah dia rela awalnya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kita nanti nikah di ini aja di gereja juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi setelah menikah dan sebagainya apa yang terjadi? Gitu ya. Dia nggak mau ke gereja lagi, gitu ya, nggak percaya Tuhan lagi. Bahkan ya semakin hari, saudara, dia semakin apa namanya, menolak Tuhan itu dan mempengaruhi Anda. Kalau kamu tetap mau jadi istriku, ya, kamu harus pindah keyakinan. Nah, kenapa? Anda kaget, waduh, tahu gitu ya. Dulu saya nggak nikah dengan mereka, dengan dia, ya. Nah, itu merupakan jerat, ya, itu merupakan jerat. Karena antara gelap dan terang itu tidak bisa disatukan. Amin. Nah, harus memilih, ya, itu pilihan Anda. Ya, hidup di dalam terang, terus bersatu, ya, bersahabat dengan terang. Amin. Nah, 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, ya? Kedurhakaan. Nah, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, ya? Sampai kapanpun nggak bisa bersatu antara terang dan gelap itu. Nah, saudara, oleh sebab itu, nah, karena nggak ada persamaannya, antara gelap dan terang itu harus dipisahkan. Amin. Nah, nggak bisa bersatu, ya. Jadiin terang dulu, diterangi dulu, sama kepercayaannya, ya. Terus 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, itu kalau orang mau menjerat itu kadang-kadang nih, saudara, mereka melakukan penyamaran seperti itu, ya, pura-pura gitu ya. Nah, akhirnya ketahuan setelah mendapatkannya. Ibrani 10 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Ibrani 10 ayat 32 sampai ayat 34, ya. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memilih harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Nah, saudara, kalau kita harus mempertahankan kita menjadi anak terang, ya. Nah, sesudah kamu menerima terang itu, memang kadang-kadang untuk mempertahankan menjadi anak terang, hidup di dalam terang ini, kadang-kadang, saudara, ya, kita harus melalui sebuah penderitaan. Ada banyak hal mungkin, ya, yang menyakitkan, bahkan ada yang dirampas, ya. Banyak hal semua itu. Namun, saudara, ya, untuk orang yang tetap mempertahankan terang ini, nah, mereka akan punya nasib yang berbeda dengan mereka yang kompromi dengan kegelapan. Nah, oleh sebab itu, hiduplah dalam terang. Apa maksudnya hidup dalam terang? Nah, di sini dikasih contoh, ya. Hidup di dalam terang itu adalah hidup dengan jujur, ya. Hidup tanpa tipu muslihat atau menyembunyikan hal-hal yang tak kudus, merupakan cara hidup sederhana yang memerdekakan Anda dari keharusan mempertanggungjawabkan tingkah laku Anda, ya, kelak di depan Allah dan juga di depan masyarakat, ya. Hidup dalam terang artinya apa? Hidup jujur, ya, jujur tanpa tipu muslihat atau menyembunyikan hal-hal yang tak kudus, ya. Coba kita lihat ayat-ayatnya.
Dalam Roma 13 ayat 12 dan ayat 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan, ya, sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, saudara, ini peringatan bahwa hari sudah jauh malam, ya. Nah, telah hampir siang. Mari kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hidup di dalam terang, ya, itu merupakan pilihan. Ya. Anda mau meninggalkan hidup dalam kegelapan atau perbuatan-perbuatan kegelapan, atau Anda mau mengenakan perlengkapan senjata terang itu. Jadi mau hidup dalam terang itu bukan mujizat. Ya. Bukan tergantung Tuhan. Tergantung siapa? Tergantung kita. Makanya diajak di sini. Marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan. Keluar dari kegelapan itu pilihan, loh. Meninggalkan. Nah, kalau Anda nggak mau beranjak, nggak mau meninggalkan, ya Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, walaupun itu mungkin Anda bawa orang itu, suami Anda, anak Anda, atau istri Anda, teman Anda, kepada hamba Tuhan yang powerful sekalipun. Pak, tolong Pak, doain dia Pak, supaya dia itu nggak melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan Pak. Tolong Pak, doain Pak. Ya. Didoain sampai berbusa pun sudah. Orang itu bisa berubah nggak? Nggak bisa. Ya, dia berubah karena memutuskan tuh. Memutuskan untuk apa? Menanggalkan kegelapan itu. Bagaimana dia bisa hidup di dalam terang itu? Dibimbing, diarahkan, sampai dia memutuskan untuk mau hidup di dalam terang. Ya. Nah, kadang-kadang orang yang datang ke bengkel rohani, ya, itu banyak saya konseling dulu. Apa sih yang Anda mau? Apa sih yang Anda inginkan? Putuskan sekarang, saya bilang. Berubah itu adalah keputusan, amin. Bukan mujizat. Bukan mujizat. Berubah itu adalah sebuah keputusan. Sama seperti Anda ikut Yesus atau ikut dunia, itu keputusan tuh. Mengikut Yesus, keputusanku. Tuh, ya. Anda mau ingkar, Anda mau kembali ke dunia, itu juga keputusan Anda. Ya. Menjadi terang, terus hidup di dalam terang, itu adalah keputusan. Memang awalnya Tuhan menunjuk Anda, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Tapi untuk Anda tetap menjadi terang, hidup di dalam terang, ya, punya dampak, punya pengaruh, itu keputusan Anda, betul? Nah, ketika Tuhan Yesus di muka bumi, dia bisa menerangi banyak orang. Itu juga keputusannya, bukan? Keputusannya Yesus apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, betul? Itu sebuah decision, sebuah keputusannya. Ambil keputusan. Aku mau hidup di dalam terang itu. Kenapa Anda harus hidup di dalam terang itu? Karena aku adalah anak terang. Loh? Allah telah menaruh terang itu di dalam diri saya. Ya. Nah, mulai ya, ambil sebuah keputusan ya untuk hidup di dalam terang atau tetap hidup di dalam kegelapan. Ya. Nah, terus 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Pengalaman-pengalaman masa lalu kita dan sebagainya gitu. Nanti itu akan dicuci, dibersihkan oleh Allah melalui darah Tuhan Yesus. Amin. Tapi keputusan untuk berubah tetap ada pada Anda, bukan? Nah, jadi bekas-bekas ya, pengalaman-pengalaman, trauma-trauma Anda ketika Anda hidup di dalam kegelapan itu, nanti ada way out-nya sendiri. Tuhan Yesus akan menyucikan dengan darahnya, men. Darah Yesus akan menyucikan Anda di situ itu. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudara, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi kalau ada orang bilang dia hidup di dalam terang, tapi masih teridentifikasi dalam dirinya itu, dia belum bisa mengampuni dan masih benci, hidup di dalam kebencian, ya, dia dinyatakan belum hidup di dalam terang itu. Tanda daripada orang yang hidup di dalam terang, dia tidak membenci sesamanya. Walaupun saudara, ada alasan 1000 macam alasan untuk Anda bilang, ya, dia pantas gua benci karena ini dan sebagainya. Di dalam terang, saudara, ya, tadi ayat ini merupakan dasarnya. Ya, salah satu orang yang hidup di dalam terang, dia tidak membenci saudaranya. Bahkan di sini dijelaskan, kalau dia tetap membenci, ia masih berada di dalam kegelapan sampai sekarang, ya. Nah, tapi kalau dia sudah bisa mengasihi saudaranya, dia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Mau hidup di dalam terang? Mulai belajar di sini nih. Hidup di dalam kasih, ya. Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, telanjangilah ya perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, nah saudara, keputusan-keputusan itu harus cepat diambil. Ya, nah untuk menutupnya saudara bagian terang ini, terang itu bukan teori, terang itu bukan hanya sebagai aksesoris di dalam kehidupan kita. Tapi terang itu harus berdampak sampai ada manifestasinya, ya. Nah, sehingga terjadi manifestasi terang. Terang di dalam dunia roh yang menyinari seseorang atau memasuki seseorang, itu akan dapat memancar keluar sehingga nampak pada orang-orang lain, sekalipun mereka adalah manusia duniawi. Ya, sekali lagi ya, bagaimana manifestasi terang itu. Terang di dalam dunia roh yang menyinari seseorang itu akan memasuki seseorang, dapat memancar keluar hingga nampak pada orang-orang lain sekalipun mereka adalah manusia duniawi. Nah, saudara, pengaruh kita itu luar biasa. Ketika Tuhan bilang kamulah terang dunia, kota di atas gunung itu harus terjangkau. Amin. Jangkauannya luas sekali. Bukan hanya Anda berdampak bagi lingkungan sesama orang percaya, tapi sampai dampaknya juga sampai kepada orang-orang yang nggak percaya sekalipun. Apa komentar mereka tentang Anda?
Ya, ketika Anda mungkin ya ada di daerah mungkin profesi Anda ya seorang pengusaha ya dagang atau buka toko ya atau buka usaha apapun juga. Ya, nanti orang akan melihat ya apa yang Anda lakukan itu. Mereka bisa menilai ya, menilai apakah Anda orang yang jujur tadi katakan ya. Tadi penilaiannya kan begitu ya. Apakah Anda orang yang jujur? Tadi katakan hidup dalam terang itu, ya, hidup jujur kan tadi, mana tadi ya? Coba ini ya, hidup dengan jujur, tanpa tipu muslihat, atau menyembunyikan hal-hal yang kudus. Nah, kalau Anda dagang nih, Anda pakai dua neraca, antara beli dan menjual beda. Ya, nah, untuk supaya apa? Lebih untung banyak dan sebagainya. Ya, Anda harus jujur nih, ya. Jujur itu ya nggak enak, betul ya. Ada orang bilang gini, Pak, kalau jujur, ya, sebagai orang pedagang kayak kami begini, kalau jujur nggak untung, Pak. Kalau jujur nggak ada yang beli, Pak. Dan gitu loh. Nah, orang dagang itu kan ada triknya, dia bilang gitu. Ya, lalu saya tanya, maksud kamu triknya bagaimana? Ya, contoh ginilah Pak ya. Kalau saya beli Pak ya, timbangan saya harus saya lebihkan, ya toh, supaya saya dapatnya banyak, ya. Jadi barang mungkin itu 1 kilo lebih 1 on, gitu ya. Nah, tapi di timbangan Anda 1 kilo. Anda untung 1 on gitu ya. Tapi nanti kalau saya jual Pak, ya, timbangannya saya kurangin Pak. Ya, saya jual ya, 1 kilo tapi mereka terima cuman 9 ons Pak. Oh gitu ya. Nah itu neracanya, timbangannya dimainkan di situ ya. Nah kadang-kadang kan juga pernah kecewa ya, ngisi bensin bama begitu. Antara pom bensin satu dengan pom bensin lain kadang-kadang ya. Kenapa ya? Saya ngisi 200.000 di tempat ini gitu ya. Ini langsung melonjak berapa strip gitu ya. Tapi kalau yang di sini ini ya, saya beli kok kurang ya? Kurang 1 strip di situ. Wah gitu ya, lalu Anda jauh sedikit nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Di situ dapatnya lebih banyak, oh gitu ya. Nah, sekarang pom bensin punya siapa nih? Gitu. Kalau pom bensinnya punyanya anak Allah nih, gitu ya. Nah, lalu melakukan hal yang curang, ya, dalam takarannya seperti itu. Nah, mereka kan nggak jujur di sini nih ya. Nah, nggak bisa menjadi sebuah kesaksian tuh, ya. Jadi orang yang hidup di dalam terang itu harus hidup di dalam kejujuran, ya, di dalam kejujuran di sini. Nah, tapi kalau jujur Pak, kan nanti nggak untung, ya, nggak cepet laku. Harganya saya murahin Pak sedikit Pak, tapi timbangannya saya kurangin. Ya, jadi dipasang nih harganya ya, harganya lebih murah dari sebelahnya, ya. Nah, tapi ya sebenarnya lebih mahal, kenapa? Barangnya lebih sedikit. Nah itu nggak jujur juga nih saudara. Nah nggak boleh nih ya. Ada juga yang bermain bersilat lidah ya dalam berdagang nih, gitu ya. Mereka kadang-kadang beli berapa gitu, nanti sama pembelinya bilang gini, gitu. Waktu ditawar gitu ya, dia bilang tuh, ya modalnya aja nggak belum dapat katanya gitu, ya lah. Padahal dia belinya 50.000 nih ya, ya. Lalu dia pasang harga 80.000 ya. Nah, lalu orang menawar 55.000 nih, ya. Sebenarnya Anda kan sudah untung 5.000 kan? Ya, sudah untung 5.000. Ya. Tapi sudah karena pengen untung banyak, ya. Lalu Anda bilang nih, gitu ya. 50.000 ini belum kembali modal. Ya. Padahal modalnya 50.000 kan? Nah, Anda nggak jujur di situ. Betul? Nah, kalau Anda memang pengen mendapat untung besar, mendapat untung besar itu salah atau tidak? Ya nggak salah, betul nggak? Orang dagang memang pengen untung, bukan?
Tapi bagaimana cara mencari untung ini? Jangan bohong, ya, harus jujur, ya, harus jujur. Caranya bagaimana? Ya kalau Anda pengen jual, pengen untung 25.000 gitu ya. Nah, lalu Anda mungkin patoklah 75.000 gitu. Nah, orang itu lah, tawan 60.000. Ya nggak bisa, gitu. Saya jual 75.000. Anda mau beli ya silahkan, enggak ya sudah, gitu lah. Anda kan nggak bohong, betul ya? Ngerti sudah ya? Nah, Anda tidak bohong, gitu. Jangan untuk lebih untung besar gitu, lalu Anda main sandiwara. Ini aja modalnya belum dapat. Sebenarnya Anda sudah bohong sendiri. Itu nggak jujur. Ingat saudara, hidup di dalam terang. Ya, lah mungkin Anda bisa cari contoh-contoh yang lain. Mungkin di dunia kerohanian juga bisa. Ya, orang nggak jujur juga bisa di situ, gitu ya. Nah, sekarang mulai apapun profesimu, ya. Selama Anda di dunia ini, perhatikan ya, karena kamu adalah terang dunia. Apa yang Anda lakukan itu berdampak bagi dunia ini. Amin. Nah, sekarang yuk kita lihat ayatnya ya. Jadi harus termanifestasi ya. Sampai orang-orang duniawi pun mereka bisa merasakan, melihat bahwa Anda adalah anak terang. Termanifestasi. Yuk, ada 2 ayat ya. Matius 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wah, saudara. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Ya. Tuhan Yesus mengalami transfigurasi ya. Kemuliaan Allah ya. Petrus ya. Dan Yohanes di sini dia ngalamin di sini. Melihat ya, Petrus, Yohanes, Yakobus ini melihat Yesus ketemu dengan Musa dan Elia dalam terang yang luar biasa seperti itu. Ya. Terang apa ini, saudara? Terang di alam roh, betul? Terang di alam roh. Mungkin saudara, ada orang yang melihat kemuliaan Allah yang terpancar di dalam diri Anda. Saya pernah satu kali mendapat konfirmasi dari satu orang pendoa syafaat. Ketika itu saya menggantikan khotbah, harusnya yang diundang itu Ibu Dorcas Daud. Lalu Ibu Dorcas Daud berhalangan, dia telepon saya, Gideon, bisa gantiin nggak khotbah di Jalan Lapangan Bula Kemanggisan, dia bilang gitu. Nah, akhirnya saya yakin. Nah, waktu saya masuk ke sana, ternyata saya kenal beberapa orang di situ. Nah, salah satunya adalah pemimpin satu yayasan ya, Yamari, itu Bapak Mikael Bambang itu. Ya, itu kan orang Nganjuk, saya juga kenal lama di sana. Terus masih ada lain-lain lagi gitu, ketemu di situ. Ternyata itu kumpulan, sudah para hamba-hamba Tuhan ya. Terus ada beberapa pendoa-pendoa di situ. Nah, itu acaranya berfellowship mereka, ya. Lalu saya datang di situ. Lalu mereka nyembah Tuhan gitu, hadirat Allah indah sekali, luar biasa. Nah, setelah mereka menyembah kurang lebih 1 jam lebih gitu, lalu saya dipanggil untuk ke depan untuk menyampaikan firman. Tapi sebelumnya saya ajak menyembah lagi kurang lebih 1/4 jam. Kenapa? Saya melihat hadirat Allah itu luar biasa. Nah, setelah selesai, lalu saya khotbah nggak panjang. Karena waktunya, ya harusnya saya khotbah itu 1 jam. Jadi karena sudah saya ambil 1/4 jam, saya hanya khotbah 45 menit. Ya. Nah, setelah selesai khotbah, saya tutup, saya berdoa. Karena ada muimunya di situ, Pak. Nanti ada yang berdoa syafaat, ada ini dan itu. Jadi nggak ada altar call begitu ya. Nah, setelah itu selesai, lalu ada acara kesaksian gitu. Ada beberapa orang maju. Ada seorang ibu maju ya. Dia bilang gini, tadi ketika Pak Gideon ada naik ke mimbar tadi, ketika menyembah tadi, saya lihat nih ya, ada 2 malaikat di samping kiri dan kanannya, ya. Dan saya lihat terang memancar,
Wow, dari jidatnya Pak Gideon tuh. Terus mancar ke ubun-ubun, naik gitu, terang seperti itu. Wah, mendapat pernyataan seperti itu, gitu. Ya bangga sedikit lah. Weh, gitu ya. Orang lihat juga ini ada terang. Itu bukan lampu yang nyorot apa jidat saya gitu, bukan, saudara. Itu. Nah, sekarang kan ada, ya kalau kami di sekretariat itu ya, ada nih lighting yang langsung ke muka saya ada. Loh, mancar sinar gitu ya gitu. Orang lihat kok terang banget itu ya, kena kena lampu gitu ya. Itu ruangannya nggak ada lighting seperti itu, gitu ya. Tapi benar-benar itu dibilang ada sinar yang menyala, memancar. Nah, ini gambarannya sudah seperti apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ya. Ketika dia biasa, belum di Bukit Tabor itu, murid-muridnya nggak melihat. Ya Yesus wajar-wajar saja. No? Tapi Petrus, Yakobus, Yohanes itu bilang, wah, luar biasa nih. Betul ya? Yesus dalam kemuliaan seperti itu. Itu terang bukan di alam materi, saudara. Tapi itu adalah terang di alam roh yang dilihat oleh orang dengan mata rohnya. Amin. Karena yang dilihat adalah makhluk-makhluk roh, bukan? Siapa? Elia, Musa. Itu orang yang sudah mati, yang satu rapture, betul? Bukan pakai tubuh daging. Dan mereka lihat semuanya. Nah, melihat makhluk roh seperti itu pasti dengan mata roh, bukan? Nah, terangnya juga, ya, pasti terang di alam roh juga, amin? Nah, saudara, terang yang ada di alam roh ini juga harus termanifestasi. Sampai juga memancar di alam materi juga ya. Nah, coba ya, Musa itu juga mengalami radiasinya seperti itu. Dia manusia biasa nih, dipilih oleh Tuhan. Tapi Anda lihat, ya, orang bisa melihat ada kemuliaan di dalam dirinya. Dalam Keluaran 34 ayat 29, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya, jadi Musa sendiri nggak menyadari. Itu sama seperti saya tadi. Saya juga nggak menyadari. Orang lain melihat lalu mengomentari. Ketika Musa turun dari gunung itu, membawa dua loh itu ya, semua orang melihat tuh. Langsung serentak orang yang melihat Musa itu kayak paduan suara bilang apa? Silau man. Gitu. Mereka nggak tahan melihat Musa. Gitu. Lalu sampai ada yang bilang, Pak Musa, tolong tutupin wajahmu. Emang kenapa? Nggak tahan, sangat menyilaukan. Gitu. Kenapa Musa bisa seperti itu? Karena Musa berapa hari dia ada di atas gunung itu, bertemu muka dengan muka. Ya, itu pancaran sinar terangnya Allah itu sampai, saudara, tinggal di dalam Musa. Luar biasa ya. Itu ibaratnya seperti matahari, ya, bulan berhadapan dengan matahari ya. Nah, bulan berhadapan dengan matahari. Bulan itu sebenarnya nggak punya sinar. Betul ya? Nggak punya sinar. Yang punya sinar itu matahari. Amin. Tapi di malam hari, Anda melihat bulan itu bersinar. Betul? Bulan itu bersinar. Kalau bulan itu punya cahaya, punya energi panas yang luar biasa seperti itu, nggak ada orang yang bisa mendarat ke bulan. Betul? Ya? Gosong lah. Ya? Siapa di sini ada yang mau piknik ke matahari? Ada nggak? Nah, kalau ke matahari Citraland ya bolehlah. Itu, ya loh. Deep Store namanya. Matahari itu beda ya. Nah, kalau Anda diajak piknik ke matahari, siapa mau ke sana? Yuk, besok kita piknik ke matahari yuk. Gitu ya. Wow, gitu ya. Belum deket sana udah hangus semuanya ya. Nah, tapi Anda lihat, bulan ini karena menghadap matahari, bertatapan dengan matahari, sinar matahari, terang matahari itu bisa resep di dalam bulan itu, sehingga bulan bisa memantulkan tuh
memancarkan. Terang yang kita pancarkan itu bukan karena Anda sebenarnya. Kenapa? Pengaruh Tuhan itu kuat di dalam diri Anda. Ingat tuh. Pengaruh Tuhan kuat di dalam diri Anda. Gimana Tuhan bisa mempengaruhi Anda begitu kuat sehingga pancaran sinar Allah itu bisa memancar melalui kehidupan Anda. Ya, kalau Musa, ya, teorinya adalah apa? Banyak parkir di hadirat Tuhan. Ya, coba saudara, kalau Anda ingin melihat ya orang nanti berkomentar, wow, wajahmu berbeda, gitu ya. Sekarang kok auranya berbeda, pancarannya kok berbeda, ya. Nah, itu bisa dilihat ketika Anda keluar dari hadirat Allah habis nyembah Tuhan gitu, nanti orang akan melihat ekspresi wajah Anda itu berbeda, ya. Beda dengan ketika Anda baru marah, ekspresinya, ya, pancarannya berbeda, ya, auranya juga berbeda. Nah, saudara, terang itu harus termanifestasi, ya, berdampak sampai apa yang dari roh itu bisa keluar melalui diri Anda. Amin. Kamu adalah terang dunia. Bukan hanya perbuatan, tapi sampai kemuliaan Allah itu juga boleh terpancar melalui kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, Bapak Saudara, tentang garam dan terang dunia sudah selesai, ya. Nah, sekarang ya satu ayat lagi nih. Oke. 2 Korintus 3:7-8. Ini penekanannya, saudara. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loloh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Artinya apa? Kalau Musa bisa, ya, memancarkan kemuliaan Allah seperti itu, kita, ya, akan lebih lagi, katanya, ya, daripada apa yang pernah Musa alami. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.